Tadi kita sudah tahu bahwa kita yang hadir di sini merupakan sumber kekuatan masyarakat Muslim, ya. Dan apakah musuh-musuh Islam akan tinggal diam? Tidak. Mereka akan gelisah ketika mereka melihat muslimah atau para ibu muslimah, para perempuan solehah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada umat ini. Dengan apa diantaranya? Dengan melahirkan, ya kita ya sebagai fungsi kita, satu, dengan melahirkan para ulama, dengan melahirkan para mujahid-mujahid, ya mujahid-mujahidah nanti. Mereka ini tidak akan diam. Mereka akan mengerahkan sekuat tenaga, mereka akan mengerahkan dengan segala daya upaya mereka untuk apa? Untuk menghancurkan perempuan muslim, perempuan solehah seperti ini. Karena mereka paham banget akan hadis almar'atu sholihatu imadul billah. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang almar'atu, ya, dimulai dari takrifnya. Dari sisi takrif, almar'atu, silahkan Ibu Tuti, ya. Banyak konteks dalam Al-Quran yang artinya perempuan, ya. Ya. Banyak konteks lafaz dalam Al-Quran. Banyak konteks lafaz dalam Al-Quran yang artinya perempuan. Di antaranya apa saja? Nanti akan kita bahas sedikit. Satu, al-mar'atu. Dua, an-nisa. Tiga, al-mumtahanah. Boleh. Yang umum artinya di antaranya al-mar'atu, an-nisa, unsa. Apa lagi? Yang ada dalam Al-Quran, banat, ukhti. Ya, betul, itu ada dalam Al-Quran. Ya. Akhwat itu ukhti ada dalam Al-Quran. Yang pertama, kita bahas dulu al-mar'atu. Al-mar'atu dalam takrif secara lughatan atau secara bahasa, ya. Al-mar'atu atau imro'atun, ya. Al-mar'atu atau imro'atun. Secara bahasa atau secara terminologi ini mengandung makna kenyamanan dan keindahan, ya. Kenyamanan, keindahan itu makna dari al-imro'atun. Berarti di sini sudah kita bisa bayangkan yang disebut imro'atun itu siapa? Kita harus mengandung unsur ini, ya. Atau kita lebih kaji lagi bahasanya, imro'atun itu berasal dari kata dasar maro'ah, imro'atun atau mar'atun, ya. Yang artinya ini dalam riwayat yang lain, baik, bermanfaat, segar, nyaman. Dari makna dasar ini kita sudah bisa menyimpulkan, kita sudah bisa kita bisa melihat nih bahwa kita itu bermakna baik, bermanfaat, segar dan nyaman. Kita seorang perempuan harus memiliki kategori-kategori ini, ya. Kita harus menjadi seorang perempuan atau sosok seseorang yang memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik, terus
juga bermanfaat, segar dan nyaman. Yang jadi pertanyaan, apakah semua kategori ini sudah ada di kita? Lihat sini. Kalau seorang perempuan di sini harus memiliki kategori baik. Baik itu apanya? Akhlaknya. Akhlaknya tentu saja ya. Perempuan itu mesti baik akhlaknya. Berarti kalau ada wanita ya yang tidak baik akhlaknya, dia belum masuk ke dalam kategori mar'atun. Komu lamun karituna solihatun. Ya. Terus juga dia harus bermanfaat. Berarti kita Allah ciptakan lahir di dunia ini harus memberikan manfaat untuk umat, harus bermanfaat untuk orang tua kita, harus bermanfaat untuk keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ya, terlebih untuk negara. Berarti menuntut manfaat nanaonan ngeureurina alam dunia nya khairun nas anfa'uhum linnas. Nanti ini akan kita kaji ya di kedudukan ya, di kedudukan peran dan fungsi. Ini mungkin nanti akan tergali. Jadi sekali lagi kita harus menjadi sosok makhluk yang bermanfaat supaya masuk ke dalam kategori mar'atun. Terus yuk kita segar. Nah, jadilah perempuan yang terlihatnya itu segar, pres, ulah katingalina teh sauwihna. Kumaha cenah? Katingalina teh lemah, letih, lesu, naon deui naon deui? Leles. Loyo, naon deui? Leles. Lihat. Dodol kali ya. Jadi kita harus betul-betul terlihat fresh, seger. Jadi orang tuh memandang kita itu ya pikir sepen gitu ya. Memandang kita itu menjadi bersemangat. Ulah sabalikna, keur mata semangat ningali teh nopi kitu deui beuki we. Nah, gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap tampil fresh, tampil segar, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, jaga kesehatan kita. Ya, jangan kita abaikan kesehatan kita. Kita harus berteman dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kesehatan kita. Bukan malah sebaliknya. Kita berteman dengan yang akan merusak kesehatan kita. Ya, di antaranya apa? Jaga kesehatan. Siapa yang yang ikut panahan sama Teh Ica? Hampir semua. Enggak. Nah itu. Di antaranya kita olahraga teratur. Olahraganya bentuknya seperti apa? Silahkan. Teh Nopi ada resepna panahan, mangga. Teh Nopi ada resepna berkuda, silahkan. Ya, bahkan itu adalah beberapa jenis olahraga yang sangat Rasul senangi dan Rasul anjurkan untuk umatnya. Ya, jadi kita harus bisa naon cenah? Memanah, kita bisa berkuda, naon hiji deui? Renang. Dan alhamdulillah anu berdiri di depan ini saya tidak bisa ketiga-tiganya. Renang kayak batu. Memanah komodo megang musuh gitu biasa gitu ya. Acan lecet. Ya. Terus nanti jadi berkuda, komo berkuda bagian naik, aduh sekitar pegangan gitu. Nah itu ya. Jadi intinya kita jaga kesehatan kita untuk apa? Supaya kita bisa tetap tampil fresh, tampil segar gitu ya. Terus yang ketiga, nyaman. Seorang perempuan harus memiliki atau harus menjadi seseorang yang nyaman. Orang lain di dekat kita merasa betah, merasa nyaman, merasa uwihna. Siapa tadi namanya? Teh Dewi di mana? Lahir ini di mana? Di Bayongbong. Masya Allah datang ke jauh sih ke Bayongbongnya. Keren. Bayongbong. Sambil begini jauh. Oh itu Sukadana. Di Jerman. Cakep Sukadana. Ya, Masya Allah. Nih, Teh Dewi di Bayongbong ya. Orang Bayongbong teh ketika Teh Dewi keluar ke sini ya, karena mereka saking nyamannya dengan kehadirannya Teh Dewi, ya mereka merasa kehilangan. Kemananya Dewi? Ini asa elu hilang gitu tadi masyarakat gitu yang ada Teh Dewi. Itu karena saking apanya? Nyaman. Saking mereka nyaman dengan kita. Atau misalnya pikir ini siapa namanya? Lilis, Teh Lilis. Ini berteman misalnya jadi ometan misalnya ya. Ini ometan. Ya. Dewi sama
sampaikan. Ketika dia tidak ada salah satu di antaranya merasa kehilangan, ya, bahkan menjadikan tempat curhat, ya, tempat untuk berbagi rasa, karena paksakan saking nyamannya. Ulah sauwihna. Alhamdulillah, hari ayeuna Dewi eueuh dibayong biasa, tiis ceuli herang mata. Komo lilis mah. Jeung we lilis berikan itu we kaluar. Ieu mama aku lilis teh. Jangan sampai kita seperti itu gitu, ya. Jadi harus ada unsur-unsur ini, ya. Itu dari kata secara bahasa. Nah, sekarang kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an konteks imro'atun itu ditulis dalam dua konteks bahasa. Yang pertama, imro'atun atau imro'ah, ya. Imro'ah di sini dengan takmar maftuhah. Yang kedua dengan takmar butoh. Ini dengan tak maftuhah, dengan tak terbuka. Kalau yang ini dengan tak maftuhah, tak maftuhah, ya. Ini ada di dalam Quran surat, silakan dibuka, Quran surat Ali Imran ayat 35. Juga ada di dalam surat Qasas ayat 9, ya. Kita ambil salah satu saja. Imro'atun di sini, ada yang bawa Quran, silakan bisa dibuka. Boleh dibacakan, ya. Silakan, boleh, siapa aja baca. Yang agak kerasan teh. Siapa yang bacanya? Boleh. Lafaz Arabnya? Tiga limanya. Oke, ya. Jazakillah khair. Di sana lafadznya coba dilihat dan dicat, apakah menggunakan tak marbutoh atau tak maftuhah? Tak maftuhah, ya. Tanya yang terbuka, betul? Nah, di sini kita bisa melihat idkhalatim imro'atu Imran, apabila atau tatkala berkata istri Imran. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika imro'atun ditulis dengan tak maftuhah, ini bermakna seorang istri yang ada peran suaminya. Karena di sini sebutkan ada imronnya, imro'atu Imran. Ketika istri Imran berkata, Robbi ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah,